PDI Perjuangan hingga saat ini masih melakukan penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta. Meski sudah ada 30 calon yang mendaftar, namun PDI Perjuangan masih belusukan ke seluruh penjuru Jakarta untuk mencari calon yang tepat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan perihal penjaringan seusai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya ke Taman Harmoni Surabaya. Kepada wartawan, Hasto mengatakan saat ini sudah ada 30 nama yang masuk dalam penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta yang maju melalui PDI Perjuangan. Meski demikian, PDI Perjuangan masih mencari masukan dari aspirasi warga Jakarta terkait calon yang tepat dalam Pilgub menanti. Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyangkal jika ada bahasan Pilkada DKI dalam pertemuan Megawati dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Membagi ya, jadi kami sekarang keliling ke setiap kabupaten kota. Kemarin ke Kabupaten Pulau Seribu, sekarang kami di kota di seluruh Jakarta. Dan kemudian kami juga turun di tingkat ranting-ranting, kami melakukan pembagian tugas. Saya pun ditugaskan untuk menjadi salah satu pembina di salah satu desa. Dan untuk itu di Jakarta ya, salah satu RW di Jakarta. Dan disitulah kami mencoba untuk mendengarkan secara langsung bagaimana harapan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan presiden baru untuk reklamasi. Ya, menurut Ahok, peraturan presiden tersebut nantinya akan menyesuaikan undang-undang yang ada terkait pemberian izin reklamasi. Ahok menegaskan peraturan presiden reklamasi yang segera dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan Perpres yang baru untuk menyempurnakan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan presiden ini akan mengatur mengenai wilayah kerja pelabuhan dan lokasi strategis nasional di Teluk Jakarta. Selama ini pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada Perpres yang lama, namun kemudian muncul benturan dengan ketentuan-ketentuan yang terbit setelah itu. Polemik terus berkembang hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Masih keluarkan Perpres untuk menyesuaikan undang-undang yang baru keluar. Karena kan ada kelautan, ada pesisir, macam-macam kan. Jadi beliau akan keluarkan, termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional. Sesuai pembahasan Raperda Teluk Jakarta terkuak, pembangunan reklamasi menjadi sebuah polemik yang terus diperdebatkan. Payung hukum reklamasi yang belum jelas hingga adanya sejumlah pelanggaran diduga terjadi. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami Dade Salampesi yang akan mengelaborasi poin-poin tentang sikap pemerintah dalam rapat terbatas yang membahas reklamasi di Istana Negara hari ini. Dade, selain ketegasan pemerintah mengenai wewenang yang berada di pemerintah pusat, lalu apalagi yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang tadi? Dalam sambutan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum rapat terbatas terkait dengan reklamasi di Teluk DKI Jakarta ini, Presiden memang mengungkapkan atau menegaskan bahwa rapat terbatas yang dimulai pada pukul 1 siang tadi sama sekali tidak menyentuh aspek hukum. Walaupun dalam kenyataannya tadi memang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut serta karena mendapatkan undangan untuk mengikuti ratas dari Presiden. Dan Presiden juga mengungkapkan bahwa terkait dengan reklamasi ini memang sekarang sudah saatnya untuk berbicara lebih jauh ke depannya karena dari data yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo pada 2030 nanti dimungkinkan seluruh wilayah Jakarta Utara akan ada di bawah permukaan laut. Karena dari data yang ada setiap tahunnya untuk wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah antara setengah sampai 12 cm per tahun. Dan pada 2030 nanti jika ternyata fakta-fakta tersebut betul-betul terjadi, artinya 13 sungai yang mengaliri atau melewati wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tidak dapat mengalirkan air ke Teluk Jakarta. Dari ratas tadi setidaknya ada 3 poin utama yang ditegaskan oleh Presiden, yaitu bahwa master plan terkait dengan reklamasi haruslah gamblang, terutama terkait dengan masalah lingkungan. Dan yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran kaidah hukum dalam proyek reklamasi ini. Dan yang ketiga, pembangunan tidak boleh mengesampingkan
kehidupan nelayan yang ada di sekitarnya. Sebenarnya terkait dengan reklamasi ini tentunya memiliki banyak pro kontra dan juga untung dan rugi. Dari sisi pro pembangunan reklamasi ini, tentunya dengan pembangunan reklamasi dapat menghadang pasangnya naik air laut karena setiap tahunnya ada kecenderungan penurunan muka tanah di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara dari aspek kontra, pembangunan reklamasi ini nyatanya ada sejumlah hukum yang dilanggar karena Pemprov DKI Jakarta bersikukuh bahwa pembangunan reklamasi di wilayah Teluk Jakarta ini merujuk pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Sementara ada peraturan-peraturan ataupun regulasi dari sejumlah instansi lainnya yang dilanggar dari reklamasi ini. Yang artinya juga memang masih ada tumpang tindih peraturan terkait dengan reklamasi ini. Dan apa saja keuntungan dari pembangunan reklamasi ini? Di antaranya tentu saja menyediakan lahan bagi negara ataupun kota. Ini juga terkait dengan aspek pariwisata maupun khususnya wisata bahari dan juga dapat membantu penataan pantai. Di samping keuntungan dan pro kontra tadi dari reklamasi ini, ternyata juga ada beberapa aspek kerugian dari reklamasi. Di antaranya perubahan ekosistem yang mengakibatkan banjir dan juga dampak buruk pada sistem drainase dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang lainnya. Dalam rapat terbatas yang digelar selama kurang lebih 1,5 jam tadi, juga hadir 3 pimpinan kepala daerah, yaitu Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Walaupun Presiden Joko Widodo menegaskan dalam proyek reklamasi ke depannya tidak boleh lagi melibatkan swasta, yang artinya pemerintah baik itu pusat maupun daerah memegang kendali penuh terhadap proyek reklamasi. Namun tadi Ahok mengungkapkan Pulau O, P, dan Q yang ada di Teluk Jakarta yang belum diatur minta digabungkan dengan Pulau N. Dan Ahok juga mengungkapkan jika melihat hasil studi di Port of Rotterdam, maka seharusnya pembangunan proyek reklamasi ini 30% dikelola oleh pusat, sementara 60%-nya dikelola oleh pihak swasta. Dan dari hasil ratas tadi juga dijabarkan oleh Ahok, setidaknya ada satu fakta baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Presiden akan mengeluarkan Perpres baru yang disesuaikan dengan Perpres yang ada, seperti Perpres nomor 54 tahun 2008 dan juga Perpres nomor 122 tahun 2012. Robert. Baik, terima kasih Dade, salam Pesi atas informasi dan langsung dari Istana Negara. Pemirsa, DPD DKI PDI Perjuangan hari ini terakhir menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 39 orang telah mendaftar dan 31 pendaftar baru telah mengembalikan berkas. Pada pendaftaran hari terakhir ini, DPD PDI Perjuangan menerima pengembalian berkas pengusaha muda Sandiaga Uno yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur. Sandiaga Uno termasuk satu dari 39 orang yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan perolehan kursi di DPRD DKI di atas 20% memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calon gubernur DKI pada pilkada yang akan dilaksanakan Februari 2017 mendatang. PDI Perjuangan melalui penjaringan dan penyaringan ini dalam rangka untuk mencari sosok yang betul-betul punya kualifikasi yang jelas baik untuk memimpin Jakarta yang akan datang. Ya itulah mekanisme sedang berjalan. Jadi PDI Perjuangan belum bisa menentukan siapa yang nanti akan diusung, tetapi proses sedang berjalan. Tahapan-tahapan akan kita lalui. Tahapan pertama hari ini sudah sama-sama kita saksikan. Hari ini kita tutup, baru nanti selanjutnya kita mengejar tahapan berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan syarat dukungan calon independen dan menurunkan syarat calon dari partai politik. Ya, Ahok optimistis masyarakat tetap akan memilih yang terbaik untuk memimpin ibu kota pada 5 tahun ke depan. Enggak masalah, kan saya sampaikan, ini Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Tentu harusnya ini jadi etalase negara, bangsa. Yang jadi gubernur harus yang terbaik dari yang terbaik. Masing-masing warga DKI punya pikiran masing-masing. Dia mau pilih yang perempuan, dia mau pilih yang lebih rohani, dia mau pilih yang santun, dia mau pilih yang lebih pintar, itu masing-masing. Makanya di dalam pilkada undang-undang nggak pernah diatur 100%.
hanya 50% plus 1. Kalau di daerah lain malahan yang tertinggi yang menang. Kenapa? Karena memang masing-masing kepala kan punya pikiran berbeda. Ya. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa oleh KPK, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya mengaku didukung oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK. Sementara itu Ketua Balegda DPRD DKI Muhammad Taufik memilih diam saat keluar dari gedung KPK. Setelah 7 jam diperiksa oleh penyidik KPK, kepada awak media Suni mengaku ditanya soal usulan dan juga substansi serta keterlibatan dirinya dalam pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Suni mengaku tidak mengetahui perihal pertemuan sejumlah pimpinan DPRD dengan para pengembang. Namun ia menyebut sering melakukan komunikasi dengan para pengembang terkait dengan usulan Raperda dan juga keinginan dari Gubernur DKI soal kewajiban tambahan 15% kepada pengembang. Suni juga mengaku Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama mendukung dirinya untuk menyampaikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang juga diperiksa oleh KPK memilih bungkam saat ditanya oleh awak media. Pemeriksaan ini merupakan yang kelima kalinya bagi M. Taufik terkait dengan kasus suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan dalam pemeriksaan ini M. Taufik dicecar seputar keterlibatannya dalam pertemuan dengan pengembang Sugianto Kusuma Desember 2015 lalu. KPK terus mendalami dugaan adanya aliran dana dari pengembang ke sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Begini, kalau dari sisi dia jelas soal 15% itu harus ada, terus tinggal persoalannya itu apakah di Perda atau di Perpu. Tapi kemarin karena ada ancaman dari DPRD akan deadlock, beliau sempat mengatakan ya selama yang penting 15% itu jangan dicoret. Kerja pelabuhan dan lokasi strategis nasional di Teluk Jakarta. Selama ini pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada Perpres yang lama, namun kemudian muncul benturan dengan ketentuan-ketentuan yang terbit setelah itu. Polemik terus berkembang hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Masih keluarkan Perpres untuk menyesuaikan undang-undang yang baru keluar. Karena kan ada kelautan, ada pesisir, macam-macam kan. Jadi beliau akan keluarkan, termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional. Kasus suap pembahasan Raperda Teluk Jakarta terkuak, pembangunan reklamasi menjadi sebuah polemik yang terus diperdebatkan. Payung hukum reklamasi yang belum jelas hingga adanya sejumlah pelanggaran diduga terjadi. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami Dede Salampesi yang akan mengelaborasi poin-poin tentang sikap pemerintah dalam rapat terbatas yang membahas reklamasi di Istana Negara hari ini. Dede, selain ketegasan pemerintah mengenai wewenang yang berada di pemerintah pusat, lalu apalagi yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang tadi? Dalam sambutan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum rapat terbatas terkait dengan reklamasi di Teluk DKI Jakarta ini, Presiden memang mengungkapkan atau menegaskan bahwa rapat terbatas yang dimulai pada pukul 1 siang tadi sama sekali tidak menyentuh aspek hukum. Walaupun dalam kenyataannya tadi memang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut serta karena mendapatkan undangan untuk mengikuti ratas dari Presiden. Dan Presiden juga mengungkapkan bahwa terkait dengan reklamasi ini memang sekarang sudah saatnya untuk berbicara lebih jauh ke depannya karena dari data yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo pada 2030 nanti dimungkinkan seluruh wilayah Jakarta Utara akan ada di bawah permukaan laut. Karena dari data yang ada setiap tahunnya untuk wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah antara setengah sampai 12 cm per tahun. Dan pada 2030 nanti jika ternyata fakta-fakta tersebut betul-betul terjadi, artinya 13 sungai yang mengaliri atau melewati wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tidak dapat mengalirkan air ke Teluk Jakarta. Dari ratas tadi setidaknya ada 3 poin utama yang ditegaskan oleh Presiden, yaitu bahwa master plan terkait dengan reklamasi haruslah gamblang, terutama terkait dengan masalah lingkungan. Dan yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran kaidah hukum dalam proyek reklamasi ini. Dan yang ketiga, pembangunan tidak boleh mengesampingkan
kehidupan nelayan yang ada di sekitarnya. Sebenarnya terkait dengan reklamasi ini tentunya memiliki banyak pro kontra dan juga untung dan rugi. Dari sisi pro pembangunan reklamasi ini, tentunya dengan pembangunan reklamasi dapat menghadang pasangnya naik air laut karena setiap tahunnya ada kecenderungan penurunan muka tanah di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara dari aspek kontra, pembangunan reklamasi ini nyatanya ada sejumlah hukum yang dilanggar karena Pemprov DKI Jakarta bersikukuh bahwa pembangunan reklamasi di wilayah Teluk Jakarta ini merujuk pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Sementara ada peraturan-peraturan ataupun regulasi dari sejumlah instansi lainnya yang dilanggar dari reklamasi ini. Yang artinya juga memang masih ada tumpang tindih peraturan terkait dengan reklamasi ini. Dan apa saja keuntungan dari pembangunan reklamasi ini? Di antaranya tentu saja menyediakan lahan bagi negara ataupun kota. Ini juga terkait dengan aspek pariwisata maupun khususnya wisata bahari. Dan PDI Perjuangan hingga saat ini masih melakukan penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta. Meski sudah ada 30 calon yang mendaftar, namun PDI Perjuangan masih belusukan ke seluruh penjuru Jakarta untuk mencari calon yang tepat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan perihal penjaringan seusai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya ke Taman Harmoni Surabaya. Kepada wartawan, Hasto mengatakan saat ini sudah ada 30 nama yang masuk dalam penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta yang maju melalui PDI Perjuangan. Meski demikian, PDI Perjuangan masih mencari masukan dari aspirasi warga Jakarta terkait calon yang tepat dalam Pilgub menanti. Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyangkal jika ada bahasan Pilkada DKI dalam pertemuan Megawati dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Membagi ya, jadi kami sekarang keliling ke setiap kabupaten kota. Kemarin ke Kabupaten Pulau Seribu, sekarang kami di kota di seluruh Jakarta. Dan kemudian kami juga turun di tingkat ranting-ranting, kami melakukan pembagian tugas. Saya pun ditugaskan untuk menjadi salah satu pembina di salah satu desa. Dan untuk itu di Jakarta ya, salah satu RW di Jakarta. Dan disitulah kami mencoba untuk mendengarkan secara langsung bagaimana harapan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan presiden baru untuk reklamasi. Ya, menurut Ahok, peraturan presiden tersebut nantinya akan menyesuaikan undang-undang yang ada terkait pemberian izin reklamasi. Ahok menegaskan peraturan presiden reklamasi yang segera dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan Perpres yang baru untuk menyempurnakan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan presiden ini akan mengatur mengenai wilayah ini. DPD PDI Perjuangan menerima pengembalian berkas pengusaha muda Sandiaga Uno yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur. Sandiaga Uno termasuk satu dari 39 orang yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan perolehan kursi di DPRD DKI di atas 20% memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calon gubernur DKI pada pilkada yang akan dilaksanakan Februari 2017 mendatang. Melalui penjaringan dan penyaringan ini dalam rangka untuk mencari sosok yang betul-betul punya kualifikasi yang jelas baik untuk memimpin Jakarta yang akan datang. Ya itulah mekanisme sedang berjalan. Jadi PDI Perjuangan belum bisa menentukan siapa yang nanti akan diusung, tetapi proses sedang berjalan. Tahapan-tahapan akan kita lalui. Tahapan pertama hari ini sudah sama-sama kita saksikan. Hari ini kita tutup, baru nanti selanjutnya kita mengejar tahapan berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan syarat dukungan calon independen dan menurunkan syarat calon dari partai politik. Ya, Ahok optimistis masyarakat tetap akan memilih yang terbaik untuk memimpin ibu kota pada 5 tahun ke depan. Enggak masalah, kan saya sampaikan, ini Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Tentu harusnya ini jadi etalase negara, bangsa. Yang jadi gubernur harus yang terbaik dari yang terbaik. Masing-masing warga DKI punya pikiran masing-masing. Dia mau pilih yang perempuan, dia mau pilih yang lebih rohani, dia mau pilih yang santun, dia mau pilih yang lebih pintar, itu masing-masing. Makanya di dalam pilkada undang-undang nggak pernah diatur 100%.
hanya 50% plus 1. Kalau di daerah lain malahan yang tertinggi yang menang. Kenapa? Karena memang masing-masing kepala kan punya pikiran berbeda. Ya. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia. Juga dapat membantu penataan pantai. Di samping keuntungan dan pro kontra tadi dari reklamasi ini, ternyata juga ada beberapa aspek kerugian dari reklamasi. Di antaranya perubahan ekosistem yang mengakibatkan banjir dan juga dampak buruk pada sistem drainase dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang lainnya. Dalam rapat terbatas yang digelar selama kurang lebih 1,5 jam tadi juga hadir 3 pimpinan kepala daerah, yaitu Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Walaupun Presiden Joko Widodo menegaskan dalam proyek reklamasi ke depannya tidak boleh lagi melibatkan swasta, yang artinya pemerintah baik itu pusat maupun daerah memegang kendali penuh terhadap proyek reklamasi. Namun tadi Ahok mengungkapkan Pulau O, P, dan Q yang ada di Teluk Jakarta yang belum diatur minta digabungkan dengan Pulau N. Dan Ahok juga mengungkapkan jika melihat hasil studi di Port of Rotterdam, maka seharusnya pembangunan proyek reklamasi ini 30% dikelola oleh pusat, sementara 60%-nya dikelola oleh pihak swasta. Dan dari hasil ratas tadi juga dijabarkan oleh Ahok, setidaknya ada satu fakta baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Presiden akan mengeluarkan Perpres baru yang disesuaikan dengan Perpres yang ada, seperti Perpres nomor 54 tahun 2008 dan juga Perpres nomor 122 tahun 2012. Robert. Baik, terima kasih Dade. Salam Pesi atas informasi dan langsung dari Istana Negara. Pemirsa, DPD DKI PDI Perjuangan hari ini terakhir menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 39 orang telah mendaftar dan 31 pendaftar baru telah mengembalikan berkas. Pada pendaftaran hari terakhir